ini yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, produktivitas dan kreativitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran ekonomi digital. Selanjutnya ada sasarannya. Ada pesan dari kegiatan ini ada siswa-siswi dengan usia 12 sampai 15 tahun yang berada di MTS Al-Ghazali. Sekarang masuk ke bagian mekanisme dan rencana. Ada pun tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan observasi awal. Pada tahapan ini, tim pelaksana melakukan pengumpulan informasi mengenai kondisi siswa di MTS Al-Ghazali terkait perilaku bullying. Kegiatan meliputi wawancara singkat dengan guru MTS Al-Ghazali, pengamatan lingkungan sekolah, serta identifikasi kebutuhan sosialisasi. Yang kedua ada tahapan persiapan. Pada tahapan ini, tim pelaksana menyusun materi sosialisasi tentang meningkatkan literasi informasi, menyiapkan media presentasi, dan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penyusunan proposal, perizinan, serta pembagian tugas anggota kelompok juga dilakukan pada tahap yang kedua. Yang ketiga, masuk ke tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di MTS Al-Ghazali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya literasi untuk memudahkan pencernaan informasi yang diberikan. Kegiatan dilengkapi dengan diskusi interaktif, studi kasus, permainan edukatif, dan mendorong siswa untuk lebih memahami dampak literasi dalam menerima informasi. Kemudian kita juga melakukan networking sebagai awal pertemuan pada tahapan sosialisasi, tahap awal sosialisasi. Yang keempat, tahap itu tahap evaluasi. Pada tahap ini sebagai pelaksana akan menyusun laporan kegiatan dan melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah kita semua lakukan. Berikutnya ada pembiayaan. Di sini kita beli ballroom untuk guru-gurunya itu 3 itu dapat 100. Terus itu juga beli snack, taruh, nabati, memogi, piro, manual, sama air mineral, sama Pandora. Dan itu kita beli buat hadiah pertanyaan kuisis. Terus kita dengan menawarkan taruh itu seharga 2.000 satunya. Kalau nabati seharga 1.000, memogi seharga 1.000, terus seharga 1.000, tanggal seharga 1.000, dan air mineral 500 rupiah. Totalnya sebenarnya 469.000. Kita patungan jadi. Selanjutnya ada perencanaan pelaksanaan kegiatan, waktu dan lokasi kegiatan pada tanggal 20 Oktober 2025 lokasinya di MTS Al-Ghazali. Disusun kepada bagian ini ada pelaksanaan salah satu jelas belajar serta intensifikasi ilahagana, bendaharanya, dan zohakana, dokumentasi, bagian kegiatan pembicaraan dibaca oleh kedua anggotanya guru mereka. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi dengan tema meningkatkan sosialisasi di MTS Al-Ghazali setelah melalui beberapa tahapan yang terencana. Tahapan pertama adalah persiapan, di mana pelaksanaan menyusun anggota kegiatan sebagai pedoman utama pelaksanaan serta mengurus perizinan pada pihak sekolah agar kegiatan sudah sesuai dengan prosedur. Kegiatan ini dilakukan penyusunan materi, presentasi dan registrasi informasi yang dikemas dalam bentuk presentasi favorit sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, maupun juga menyiapkan hadiah yang nantinya akan diberikan kepada siswa sebagai bentuk apresiasi pada saat tanya jawab, serta memberi peran dan tanggung jawab kepada setiap anggota tim agar kegiatan jalan ini terarah. Terhadap tahap berikutnya adalah pelaksanaan yang dilakukan pada hari Senin 20 Oktober 2025 bertempat di salah satu kelas di MTS Al-Ghazali. Pada tahapan ini, tim pelaksana mengerti kelas yang ditemukan dan mulai memberikan pengarahan kepada siswa dan menyampaikan materi mengenai biologis yang dilakukan menggunakan
Selanjutnya ada diskusi bersama, yaitu pukul 3 sampai pukul 20. Siswa siswi dikumpulkan untuk duduk melingkar di lantai bersama mahasiswa dan berdiskusi secara santai. Dan selanjutnya yaitu penutup dari foto bersama. Kegiatan ini diakhiri dengan penyampaian dan persetujuan, ucapan terima kasih, refleksi singkat, serta foto bersama memberi terima kasih kegiatan. Selanjutnya ada strategi keberlanjutan. Selanjutnya ada bab 3 yaitu A, strategi keberlanjutan. Dalam kegiatan meningkatkan literasi informasi ini tidak memiliki program lanjutan setelah pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, strategi berkelanjutan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan dan partisipasi peserta selama acara berlangsung. Strategi tersebut meliputi yang pertama memaksimalkan partisipasi peserta, yang kedua penyampaian materi yang menarik dan mudah dipahami, yang ketiga meningkatkan kesadaran langsung selama kegiatan, yang keempat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan secara mandiri, yang kelima menumbuhkan pengalaman positif. Nah, selanjutnya adalah hasil kegiatan tahap observasi. Tahap pertama dalam observasi awal adalah mengidentifikasi siapa yang menjadi target sosialisasi. Sarana bisa berupa siswa, mahasiswa, guru, masyarakat, umum atau komunitas khusus seperti komunitas pembaca atau pengguna perpustakaan. Tujuannya ini agar penyelenggara memahami tingkat mempolitisasi informasi awal peserta, latar belakang pendidikan, serta kebiasaan mereka dalam mencari dan menggunakan informasi. Dengan mengetahui profil peserta, materi dan metode sosialisasi dapat disesuaikan antara relevan dan mudah dipahami. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan peserta terhadap literasi informasi. Contohnya, apakah mereka kesulitan
Berdasarkan hasil observasi yang kelompok kami lakukan, sebagian besar para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai literasi informasi. Siswa mampu menjawab pertanyaan terkait literasi informasi yang kelompok kami berikan, berbagai macam informasi dan bagaimana mereka bijak dalam penggunaan media sosial untuk mencari informasi. Para siswa dan siswi memberikan respon positif terhadap kegiatan yang kami lakukan ini. Mereka merasa sosialisasi atau penyuluhan yang kami lakukan ini memberikan dampak positif dan memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk mereka, serta mereka juga lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kesimpulannya itu kegiatan sosialisasi saya meningkatkan informasi dan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini peserta mengawal pengetahuan baru tentang pemahaman sosial serta menggunakan informasi secara bijak di era digital yang penuh dengan arus informasi. Peserta menjadi lebih memahami bahwa literasi informasi bukan hanya sekedar mencari data di internet, tapi juga mencakup kemampuan dari sumber yang membedakan fakta dan opini serta menghindari penyebaran berita palsu atau hoax. Selain itu, peserta juga menyadari bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang benar dan bersifat berwawasan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat kesadaran berwawasan informasi menunjukkan individu dalam dunia pendidikan serta kemampuan mengelola informasi yang benar dalam meningkatkan prestasi belajar dan kualitas pendidikan. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal untuk menjaga literasi di lingkungan sekolah. Sarannya ada kegiatan sosialisasi mengenai meningkatkan literasi informasi dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Disarankan ada kegiatan serupa terus secara berkelanjutan dan mencakup lebih banyak peserta, terutama di kalangan pelajar yang sekolah diharapkan dapat menjadikan literasi informasi sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran dan pengembangan karakter siswa agar mereka terbiasa berpikir kritis serta mampu mencari setiap informasi yang diterima. Bagi peserta, penting untuk terus mengasah kemampuan dalam memilih dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terutama di media sosial. Selain itu, kegiatan sosialisasi di masa mendatang dapat dikemas dengan cara lebih kreatif dan interaktif, misalnya melalui lumayan edukatif, video animasi, atau simulasi kasus agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan menarik bagi peserta. Dengan upaya berkelanjutan dari semua pihak, baik sekolah, siswa maupun masyarakat, diharapkan budaya literasi informasi dapat tumbuh kuat dan menjadi kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dokumentasinya. Di sini yang pertama ada dokumentasi pelaksanaan asuransi. Di sini kita meminta izin kepada pihak sekolah. Di sini kita meminta izin sama bank perusahaannya. Selanjutnya dokumentasi pemberian surat izin dan proposal. Di sini kita ngasih suratnya kepada kemahasiswaan agar biar ditentukan jadwalnya itu bisanya kapan di sekolah dan menentukan kelas apa yang kita bisa tempatin. Oke, dokumentasi ini waktu kita sudah memulai sosialisasinya. Pada gambar pertama ini kita sedang melakukan pemberian informasi berupa bagaimana cara menggunakan teknologi informasi literasi yang baik dan benar dengan menggunakan media poster. Oke, dokumentasi selanjutnya ada kita membuat kuisis untuk para siswa kelas 8, kelas 1 dan kelas 3 SMP untuk melakukan atau mengisi kuisis yang dari soal yang kita berikan.
siswa-siswinya di kelas yang kita pakai untuk acaranya. Kalau ini foto bersama murid sama gurunya di lapangan sekolahnya. Dokumentasi ini yang terakhir, kegiatan yang terakhir dari sosialisasi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sosialisasi literasi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.